Eudora sama-sama bagus ya. Sama-sama bagus. Kalau aku bilang sama-sama bagus, Eudora lebih ke arah kayak kalau mereka mau early push bagus, level 2 sudah aktif. Ke level 4 karena kita tahu wind blow-nya kan bisa dipilih untuk naik ke atas kalau dia mau main sisi. Iya. Jadi level 4 baru bisa aktif. Tapi posisinya kali ini memang bagusnya ada Eudora itu kalau misalnya di-pick oleh Natalia tuh bisa di ini lah ya. Bisa langsung Bisa di burst abis ya. Betul, langsung di burst Nah, habis. tapi kalau ada Vale, mereka tuh bisa lebih sustain karena late game-nya. Ini late game agak lumayan cukup struggle loh untuk tim Big Fam loh. Mereka harus hadapi One-One, mereka harus hadapi Parsa, mereka harus hadapi Natalia. Ya, early game-nya ada Lancelot juga kan. Iya, lawan. sebenarnya jadi kayak kalau menurut aku pribadi Big Fam ada sedikit struggle banget untuk late game. Memang dia dapat Esmeralda dan juga Benedetta ya. Tahan dulu nih, junglernya siapa dulu di Junglernya siapa nih? Roger. Boleh, Roger, boleh. Oh, Roger. Boleh, Roger, sih. oke banget Roger. Iya. Clean, Clean juga bisa. Enggak sih. clean. Gas banget gitu. Gue pengen lihat Clean, tapi sejauh mata memandang ya 2 bulan terakhir habis jadi buff. Enggak ada tuh tanda-tanda pakai di mana. Wah, Roger. Roger ya. gua sih Fixnya Roger. clean bro. Bro, percaya sama gua. Percaya sama gua. Kita udah bilang itu berulang kali, belum ada. Orang-orang tuh belum ada yang pakai aja di prosin karena jadi inget gak Pung, pas kita request Vale. Fail, iya betul. Pakai Vale gila. Gua teriak-teriak sampai grand final. Vale enggak ada yang pakai. Pas udah dipakai sekali langsung Semuanya di pakai ya? Semuanya pakai. Iya, santai aja Kasih ya. tahu Ji. Kita butuh contoh tapi menang, yang menang failnya. Oh iya. Contohnya benar. itu harus dari profesional player, bro. Bener, Gak bisa bener. caster. Kalau kita yang contoh, Nggak nggak valid. bisa, nggak valid bro. Iya. Tolonglah dengarkan kata-kata caster kalau begitu. dari Percaya sekarang. sama kita Pung ya. Iya. Itu OP banget bro. Ntar ada yang pakai baru langsung semua bro. Kayak gue tahu deh, kayak bakal ada yang pakai sih memang bro. Gue gak tahu siapa yang pakai. Ada lah harusnya ada. Kalau menurut aku sih nanti mungkin bakal ada yang pakai clean di match fest depan kali ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ya. Ya bisa jadi. Oke. Siapa tahu ya. Dan kita bakal lihat langsung saja di game yang ketiga ini. Babak yang sangat menentukan, menegakkan antara banget. Kickball Junior dan juga Sarah di dan tentunya buat kalian semua. Ini pasti sensasinya gak ada obat. Langsung masuk ke game yang ketiga. Sarah di versus Kickball Junior masih dipandu Ranger Mas, Kyo dan juga Opuwawa. Yes, dan ini dia untuk game ketika kita penentuan dari kedua tim ini siapakah yang akan mendapatkan poin pertama Betul untuk sekali. MDL season ketiga kita. Iron dan juga Gift kali ini sudah ada Rhea di side lane bersama dengan Rupture dengan Sylvana dan lapu-lapunya di mid lane. Kali ini kita sudah melihat ada J dan juga Ten bersama dengan Inti. Natalinya lalu selalu roaming. Bener banget, tapi C menggunakan slot untuk kali ini. Dia bisa untuk ke solo kill Airliur di early game. Ya. Bahaya banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada Dylan yang mendapatkan masalah, dilanda masalah lawan Inti dan juga Azer, tapi masih bisa selamat, tentunya masih bisa mundur ke belakang. Yes, karena ini dia One kalau di GB di early enak banget bro. One tuh kalau di GB kayak gini dijagain itu enak banget. Kenapa? Karena dia bisa ngeharas, ngepok, apalagi lawan Benedetta yang control banget di arah late game. Benedetta gak bisa terlalu banyak bergerak dan bahkan gak bisa menunjukkan keuntungan. Ya, sementara itu kalau di top lane di Experience sudah ada Hung dengan Esmeraldanya. Di battle lane, Invis yang diam-diam merapat ke arah Rupture di sana. Masih belum memberikan damage yang cukup besar ke arah Rupture karena belum ada damage tambahan dari teman-temannya. Bukan, nah itu aja nih Opung awal. Lihat Esmeraldanya berani cutting banget nih Opung. Yes, tapi kalau aku lihat ya di ini ya, warnanya dia enak banget, dia dapetin gerobak goldnya, dia dapetin insentif dari tarotnya juga. Iya. Dan itu keuntungan banget karena Warman ketika sudah punya corrosion aja sudah selesai banget. Diam-diam merayap seorang Hans yang mendapatkan first blood ke arah Ten di situ. Oh, Oke, first blood didapatkan dari seorang Ten, tapi para pemain dari tim Kickfam mereka seperti biasa. Airliur bakal coba dipasang. Flicker masih ada punya Fighter kali ini. One head masih diamankan. Flickernya udah nggak ada dari seorang Airliur kali ini, sayang sekali. Sedangkan di arah bottom lane One masih di GB banget dan One lebih kaya, harusnya dia udah level 4 bro. One udah bisa ngejar ke arah mid laner dari tim Geekfam Junior. Ini benar-benar bisa menjadi bahaya. One di early game dikasih makan, late game bakal lebih menggana. Tapi di sana udah ada Han, akan ke retribution yang bakal coba diganggu. Kali ini kita lihat dan berarti akan oleh seorang Han. Ternyata kalau diselamatkan dia di sana suara ketika di belakang. Dan seperti bukan para pencari seorang
Alir tadi itu kan berbuat banyak berhasil dikembangkan lagi oleh seorang lapu-lapu. Howie satu versus everybody. Belum ada Nichols of Dures, belum ada Deadly Blade. Dia benar-benar perkasa. Gak ada yang bisa ngelawan leukemia dari seorang Esmeralda. Bener banget, leukemia dari Esmeralda yang sangat-sangat kuat sekali, nggak bisa dilawan oleh pelapu. Sementara itu kalau kita lihat dari bottom lane, One yang dari tadi dimention Omowa dan juga Oji, yang sangat enak buat di GB, udah level 4 menuju level 5 ya Om ya. Ini bahaya banget sih, lo lihat Dilan sendiri baru hit level 4 Ya, dan dia recall ke belakangnya udah level 5 loh level 5. buat Aizornya. Jadi bahaya banget buat Geekfam kalau mereka gak matiin dulu one-one-nya. Plus Lancelotnya kalau mereka dari Geekfam Junior, mereka coba buat shutdown one-one. Lancelotnya free, Dan selesai free. damage-nya masih ada Parsha, masih ada lapu-lapu juga. Ya, Itulah tugasnya Jay sekarang. Dia harus ganggu banget. Dia benar-benar harus menggendong tim ini karena mid game. Ya. Wajib. Karena kalau enggak, one-one-nya nggak bakal bisa main. Bakal berat banget. Tapi di sana udah ada seorang Rapture terlihat posisinya. Azir juga harusnya udah tahu ada air liur. Tapi Air bakal liur. coba di combo cobra. Ada Silent yang keluarkan. Langsung dapat satu momen tambahan. one-one-nya. Tapi belum ada satu bakal momen. Tapi udah ada satu baik. Betul, Dilanda berhasil menghilangkan satu momentum. Jay gak berhasil menggunakan phantom execution-nya. Almost saja dihilangkan. Sedangkan Invis sekarang masih mencoba untuk mencolek ketek desa Rupture. Gak berhasil menumbangin seorang Azir. Ada Aegis dan bahkan lagi dan lagi dia yang dapetin keuntungan dengan 1 point kill di arah bottom lane. bener banget. Tadi kalau aku lihat juga dari rotasi yang dilakukan oleh Natalie dan Lancelot yang membantu Wen itu ngeri banget. Membuat satu orang. Dan Phantom sendiri dikeluarkan. Terus yang menghilang di tangan Lancelotnya Oji. Yes, Rapture, what are you doing? Melakukan satu hal yang benar-benar kesalahan fatal. Dia udah tahu di depan sana udah ada orang yang lagi arisan. Dia masih coba untuk melakukan telur dadar gulung di sana. Tapi ternyata dia harus dengan poinnya. Rapture. Iya. What are you doing, brother? Mungkin dia komunikasi. Yes. Miskomunikasi aja. Tapi kalau kita lihat sekarang udah ada turtle yang kedua akan hadir tengah-tengah jalan. Invis sementara itu mendapatkan gledek dari Eudora yang masih bisa selamat mundur ke belakang. Hanya di Lapu-lapunya langsung dengan Pressure karena seorang Elir Flicker ada gak bisa Yes, lagi. right. Langsung dihajar begitu Sekali saja. justice. Masih bisa dihajar. Satu kali kentungan kepala langsung benjol. Dan C memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu. Ada Falling seberang Star dengan Moon. Falling Monster kali ini dan para pemain dari tim Geekfam Junior memilih untuk mendapatkan Oh. save. Satu kali sabotan dengan selendang Eksekusi. mayanya harus hilang. Retribution kali ini apakah berhasil dari seorang G? Maka coba ditandai. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Hati arah belakang sedikit terganggu dengan Natalia. Memilih untuk mundur. Gak mau maju lagi dan Natalia harus Esmeralda. benar-benar dipulangkan ke Rahmatullah. Wow. Sebentar, ini berarti kayak peran penting banget untuk Esmeralda. Tapi kita lihat dari itemnya Corrosion dan bahkan mengarah ke Demon Hunter Sword untuk One. Ya. Benedetta sendiri belum jadi apapun juga, masih mengarah ke Bloodlust X. Wow, ini agak berat sebenarnya untuk Geekfam karena mereka lagi ketinggalan ya untuk itemnya. Tapi ya slowly but surely lah Esmeralda di sini harus step up dulu karena dia yang paling banyak dari segi gold. Mau nggak mau. Yes, mau nggak mau, dan juga dia dapetin point kill yang cukup banyak juga. Benar. Tapi kalau kita lihat barusan dari Benedettanya juga dapat Bloodlust baru bakal jadi. Lihat hasilnya bakal coba dituju. Bagaimana sih sebelum dikeluarkan. Memilih ke arah belakang. Natural Justice. Dari seorang C-nya. Ada langsung satu buah crossbow tank untuk pada keluar langsung menuju ke arah Dadar. ternyata dia mencegah cukup dan bahkan Dilan yang berhasil menumbangkan sarang Wang di arah top lane. Wings by Wings gue dikeluarkan untuk kabur oleh Tenya, masih bisa selamat dari Pasya Ungu bersama dengan Natalia. Benar banget, dan Ria bakal mengganggu pergerakannya untuk kali ini. Ria hanya untuk memberikan damage saja, Mil untuk mundur. Dilan udah cukup perkasa, dan Invis sekarang sepertinya kayaknya Invis udah harus hati-hati sih. Iya. Dia udah nggak bisa langsung asal pick off aja pengolahan, nggak semuanya benar. langsung di Sudah betul yang bisa di burst langsung bisa hilang gitu loh. Iya. Kayak Esmeraldanya memang sudah menjadi-jadi dan naik Imperial Justice saja. Masih ada Purify yang dilakukan oleh Ten, masih bisa kabur lagi ke belakang. Oke, tapi lihat Natalia, apakah dia akan menjadi mantan yang tiba-tiba datang langsung menyakitkan lalu menghilang kembali. Ini gak ada yang nemenin. Oke, Hey, di sana seorang bahaya. diri Hansnya bakal di cover oleh seorang Ria. Tapi Ada Elliot Liur. sedikit terlambat. Oh my Falling god, Star Volley Moon. Monster ternyata tidak berhasil melakukan poin tambahan. Iya, hampir saja Falling Star Moon-nya mengganggu pergerakan, tapi sepertinya udah disadari oleh Rhea dan juga Invis tadi ya. Dan setelah itu, dari Rhea sendiri sudah mau lihat pergerakan untuk menghancurkan bottom lane. Bertukar posisi dengan Wan yang ada di atas kali ini. Yes, Turtle by Fruity kali ini sudah dilihat dan udah ada satu buah seorang Ten gak punya lagi Purify, harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hans
bakal ngebuka ke arah Turtle sepertinya. Atau Super ada Ice satu Strike. dari ST ke arah belakang. Raptor karena sudah dapetin Wah, Torres. Raptor. Dan karena mau damage, Prefector sudah dapetin 2 poin tambahan. Bagus banget. Nice. Lapu-lapu bukan sembarang lapu-lapu, tapi kali ini di arah mid lane. Para pemain dari tim Siren memilih untuk fokus. Has bakal coba dihajar habis-habisan, Pas tapi ya, Has Bang. malah yang dapetin 1 poin kill tambahan. Memilih untuk mundur. Kill spree-nya nyala, dia nggak jadi sakratul maut untuk kali ini. Iya, dan masih ada pergerakan dilakukan oleh Howie dan juga Ray yang nggak mau selesai pertarungan kedua orang ini. Dan tambah lagi ada Jay di sana membantu penyerangan, tapi masih cukup overpowered dan diam-diam Natalinya harus hilang di tangan Roger di top lane sana. Om Wawa, kok bisa terjadi seperti itu Om Wawa? Ini Esmeraldanya ya, terlalu jadi sekarang. Masih gak bisa disentiin. Jadi pertanyaan dari Geek adalah Esmeralda dan jawabannya belum ada dari Siren sekarang, belum ada yang bisa Ada sebenarnya jawabannya. tebak. Lapu-lapu pakai Death Blade. Oke, Iya. Oh, sakit banget Polling. itu. Polling Starmoon. Kalau Starmore langsung hilang, langsung para pemain dari tim Siren Esports sedikit kewalahan menahan damage dari tim Geek Junior di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane dari lapu-lapunya memilih untuk dapetin satu buah turret terlebih dahulu. Bisa lapu-lapu pakai Death Blade, bisa lawan seorang Esmeralda. Esmeralda, Bisa, Bisa. Tapi masih Blade of Despair dulu ya dia ya. Kalau Dia baru jadi BOD ini. Baru jadi BOD. lapu-lapunya Lapu-lapu baru jadi mahal BOD. banget ya. Iya, langsung jadi dia. Agak mahal banget kalau aku. Ini Nah, nih. rugi. Gak kuat sih untuk lawan Esmeraldanya. Satu lawan dua. Nggak bakal bisa. Selama dia nggak ada life steal tuh ya. Wah, Oh hilang my sih. God. Lihat ya, kita boleh Pak Produser, boleh lihat itemnya sedikit Pak Produser. Yes. Kita Let's see mau ya. Let's see. coba. Tadi BOD ya tadi. Dia BOD, dia belum ada Deadly Blade. Tapi bakal coba dipasang Ada dia ambil strike. ternyata berhasil satu petir bukan separah petir. Udah bakal seorang Wang. Ada Raptor di arah sana. Coba untuk mendapatkan peta-peta ke arah seorang Erliur harus berubah menjadi Esliur. Kali ini harus pulang Hansnya menuju ke arah top lane dari Dylan mencoba untuk mencari seorang Milia, tapi ternyata peta-peta nggak berhasil digunakan dengan baik karena masih cooldown reduction. Iya, dan sebentar itu masih terjadi pertarungan kedua. Assassin ini belum selesai dan akhirnya Jay memilih untuk kabur terlebih dahulu. Om Wawa tadi seperti ada pernyataan yang mau dilakukan Om. Hah? Yang mana? Yang barusan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Tadi soalnya matanya melotot gitu. Gue ngeliatin. Mitch, kenapa nih gitu? Kita dengar-dengar Gio dulunya adalah seorang pesulap ya, jadi dia tahu ya. Oh gitu ya. Saya. Takut saya. Iya, dan bakal coba dipaksa ke arah belakang. Raptor, Prefector dikeluarkan. Oh, beda strike. Masih ada satu ball flicker. Wah, Ke arah belakang, Imperial Justice ditangkap coba kembali, dibalikan kanannya. Dan Wow. bahkan satu orang sudah hilang. Howie kali ini udah ada Neko Sabdures dengan Kelar terlalu Invis. bertahan dengan cukup banyak. Invis, Nice. Rhea, Dylan. Kini para pemain dari tim Geek Junior benar-benar berada di posisi yang diuntungkan sekali dan bahkan mereka akhirnya bisa mendapatkan Bapak Lord terhormat di arah menit yang ke-10. Itu bagus banget tadi Imperial Justice dari Raptor. Sepersekian Ya. detik split second decision yang dilakukan oleh dia membalikkan keadaan. Imperial Justice Iya. belakang dan bahkan bisa langsung membalikkan keadaan. Dan kayak kaget juga sih pasti dari Sirennya. Iya, iya. Tadi lapu-lapunya yang ketangkep ya Om Wawa ya. Iya. Padahal aku kira juga bakal Sylvania Oh, nggak punya Imperial Justice. Gak Mana ada, itemnya? gak ada NOD, gak ada BOD. Nggak ada. Sorry, gak ada Deadly Blade, gak ada NOD. Lihat Oh, Deadly iya. Blade aja satu, sisanya sayap dulu, tahan Iya. aja. Dan ini Nggak usah bakal, endless. Aku rasa dia mau bikin endless sih lapu-lapunya. Makanya nggak usah endless dulu, kemahalan. ini pesta nih Esmeraldanya. Gila. Iya sih, Esmeraldanya luar biasa banget di sini aku lihat sih. Lebih ke arah Parsh yang bakal buat NOD. Soalnya kalau misalnya aku kan sering ya Esmeralda tuh kelepas gitu ya. Ya. Yang lebih sering ke band kan kayak Benedetta, Matilda gitu-gitu kan. Pasti atau Deadly, ada yang beli Deadly dulu atau misalnya Aku pasti Deadly dulu. ini Nah, bagus ini banget. Imperial Justice Pas ya. dia nyelamatin Hans, kalian bisa dapetin live juga. Ya. Invisnya pun akhirnya menghilang setelah dihajar habis sama Hans ya. Iya nggak bisa lagi bro. Itu damage-nya udah bersih banget dari Rogernya. Roger. Nah, iya dari Rogernya tuh bener-bener besar banget damage-nya. Nah momentumnya ini bisa dibalikan oleh tim Siren tuh sekarang. Kenapa? Karena Siren masih punya high ground yang kuat. Mereka masih bisa bertahan. Lordnya juga masih belum Lord yang enhance. Ya. Dan kalau para pemain dari tim Geek Farm salah buka warnya, Itu bakal jadi momentum ya bisa untuk di Siren. snowballing lagi. Bisa salah gak sih? Bisa salah warnya. Kalau air liurnya salah stun dan langsung di all out itu bisa salah. Ya. Oke, sudah STK Udah di arah strike. top lane, bakal coba dipasang keadaannya lihat Betul, uang-uangnya sekarang. kali ini udah hilang satu poin di turret. Di follow up dengan ada Starmoon. Falling Starmoon di arah belakang sana. Sedangkan di arah mid lane masih berada satu sebuah super minion yang bakal coba dipasangkan pada ke arah belakang. Nice, Dylan Nice. gak bisa ngapa-ngapain, lihat gak bisa disenggol. Bahkan ST-nya tebel. setengah darah di arah bottom lane juga bakal coba dipaksa. Tiga individu bakal coba dipaksakan kali ini para pemain anti King berhasil menangkapkan satu. Oh, Inventar hilang, offside. Alir sudah hilang.
ditukar oleh 2, bahkan Ada double strike. kill. Mega kill dibalikan keadaan langsung berubah menjadi crossbow Oh of tank. my Di God. sini tercatat. Ini bencana. 4 player sudah hilang dari tim Geekfam seperti yang sudah aku bilang. Kalau Ya. mereka salah buka war, bakal Terjadi. bisa hilang. Terjadi. Kalau aku bilang mereka kayak pengen nge-end lagi sih, balik lagi ya. Mereka pengen dapetin semua inhibitor, mumpung udah dapat top, udah dapat mid, sekalian aja kenapa kan nggak Nih, dapat kita lihat lagi ya, kita bottomnya. lihat ya. Ini Nih, ini sebenarnya dia bagus nih, dapat dar. Random Tapi ya observation. udah gitu loh, jangan dipaksain lagi. Iya. Sedangkan Rianya itu memang lagi ngincer ke belakang. Iya, dan akhirnya Rogernya masih bisa kabur sih untungnya. Sekarat kan Roger? Karat banget tapi. Dan ini kita lihat udah mulai ada peperangan terjadi di mid lane kembali antara Jay dan juga Parse tadi dari Ten. Tapi sepertinya enggak jadi bertahan lama ya karena memang belum banyak orang yang berkumpul di mid lane tersebut. Oke, J-nya udah BOD nih. Nah, ada Deadly Blood juga, Natalia. Akhirnya. Natalia akhirnya. Akhirnya. Oke, nggak jadi pesta ya. Nggak jadi. Itu makanya tadi pas di bawah kan Esmeralda aja udah gak bisa semena-mena kan. Ya, Udah ada NOD dari siapa? Parsanya. Parsha. Iya, udah nggak bisa sembarangan lagi. Dan di arah dari tim Geekfam dari mulai Rogernya itu udah kaya banget sih harusnya. Ya, Rogernya udah mentok lah, levelnya 15, udah paling tinggi dari tadi sebenarnya ya. Unggul sebelum mereka harus dipulangkan Bener 4 banget. orang. Tapi aku notice dari 3 match yang berlangsung selalu Geek lebih kaya dibanding Siren. Mungkin Bener. farmingnya Hans tuh lebih well dibandingkan J. Dan J ini lebih objektif mungkin tim fightnya. Makanya poin killnya kan biasanya suka banyak. Cuma gara-gara belakangan ini kalah one-one-nya terus. Ya. Jadi 15 poin dan ini Invis Ding, ding, harusnya ding. terlihat sih posisinya hati-hati. Kalau dia terlihat Liur ngeburst itu pasti mati. Iya, Pasti serem banget. mati. Oh, ada ruptur di situ dia melihat pergerakan dari Natalinya. Ngeri-ngeri sedep sih kalau ketahuan sih. Ini mereka udah mencoba untuk nge-setup di arah bottom. Ya. Lihat, dia mau clear minion dulu, harusnya di arah mid. Di atas didorong Benedetta. Benedetta itu bisa lari langsung ke arah bawah. Ya, karena cepet banget ya. dia Iya, lari. bener banget. Ada stiker Evos Iya. jatuh di situ dari Geekfam. Para pemain dari tim Geekfam juga masih sabar. 18 detik menuju babak lord terhormat. Siapa yang akan mendapatkan Lord kali ini? Lord kedua di game yang ketiga. Cukup menentukan untuk kedua belah tim. Kalau Siren berhasil mendapatkan ini bisa menjadi nafas segar untuk Siren Esports. Sedangkan kalau Geekfam yang berhasil mendapatkannya ini bisa menjadi bencana untuk tim Siren Esports. Benar banget. Dan tentunya siapapun yang akan mendapat Lord bisa jadi akan menjadi memenangkan pertandingan di match antara Siren dan juga Geekfam. Benar, bukan sembarang benar. Invis sudah berada di garis depan. Dia buka vision untuk para pemain tim Siren. Jangan sampai terlihat posisi dari tim Hans atau tim Geek dengan Hansnya seorang diri. Udah tercolek, Wah, udah ketahuan terlihat. Invisnya. Invis yang coba dipasang. Lewat. Invis yang sudah hilang. Oh my god, ini bisa menjadi bencana untuk tim Siren Esports. Tukang samai kejebur god. Oh my god. Dan kali ini Hansia tampak berpikir panjang langsung mencoba mengarahkan dirinya ke arah Lord yang terhormat tanpa adanya bantuan ataupun lawannya yang hadir tengah-tengah Lord. Sementara itu kalau kita lihat Hui-nya yang dengan darah putih yang sudah sangat-sangat tebal banget nggak bisa mendapatkan satu lawannya di Lane of Down. Bukan sembarang, bukan Howie-nya bebas banget bro. Perjalanan Ore kalau sama dengan Winter Trancon pun sekarang benar-benar berada di depan dengan enyaknya. Iya, one pun, biarpun dia dapetin weakness point, ada 3 Winter Transit. Iya. Lu bakal ke cancel di sana. Iya. Itu kayak aduh man, Geekfam. Benedetanya loh. Iya, Bennett aja pakai Winter. Iya. Karena dia yang bakal ngebuka weakness Betul. point kayaknya ya. Dari seorang one-one ya Pung ya. Jadi buat jaga-jaga memang benar ada 3 Winter 3 untuk WON. menetralkan ya Iya. crossbow of tank. Paling jadinya hanya 2 orang yang kena. Ada kita live track dilakukan dan Lordnya sudah mulai masuk ke arah mid lane-nya, tapi sepertinya masih mencoba untuk melakukan Oke, penetrasi ke bottom lane. Oji Oh my god, Reflector telah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari CM Geekfam memilih untuk sabar terlebih dahulu. Nggak mau memaksakan keadaan, tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Dan para pemain dari CM Geekfam udah harusnya sabar sedikit. Mereka harus menunggu Rapture. Darahnya kembali lagi, setidaknya Raptor harusnya bisa balik dulu bro. kayaknya dia langsung balik sih. Iya kan, nggak bisa bro begini. Dia memaksakan keadaan terkumbak pelar. Mendingan pelan-pelan asal selamat gitu kan. Bener, alon-alon asal pelakon gitu loh. Betul. Dan kalau kita lihat kembali lagi di riset strategi penyerangannya dari tim Siren juga melakukan defensif yang cukup baik sekali tanpa mendapatkan kehilangan 1 orang pun gitu.
Bener banget di arah bottom lane para pemain dari tim Geek memang coba untuk mendapatkan seorang Azar di sini. Raptor sudah berada di garis depan bersama dengan Benedetta tapi masih untuk sabar terlebih dahulu. Airlir memberikan damage di sana. Hanya untuk mengepok damage ini masih petir bukan sembarang petir yang dikeluarkan oleh seorang Airlir. Karena petir dengan air benar-benar bikin damage yang cukup besar untuk tim Geek Fam Junior. Nyetrumnya bukan main-main itu, Ji. Aku pengen lihat dominance ice gak sih dari Geek Fam. Dari Geek Fam mau nggak mau yang pakai ini Howie. Howie. Aku ya, kalau enggak Dilan. Rapture? Jangan Rapture. Kenapa jangan Rapture? Kan Rapture target. Rapture memang target, tapi Rapture bukan yang nempel. Rapture tuh bukan yang nempel core musuh, dia yang inisiator. Kalau bisa dia yang tebel, immortal, apa, jadi semua damage diterima. Oh, benar-benar jadi tank sejati berarti ya. Ya, nah Dilan sama Howie ini kan yang nempel-nempel ke belakang, supportnya benar-benar gak bisa kabur kayak JC sulit ya. Mungkin kayak Ezer yang sulit. Nah, lihat jika cepat Berserkers memilih untuk mundur dalam para merah SC untuk mengusir para pemain dari tim Geek Fam Junior. Ya, sepertinya belum terjadi inisiasi yang berlebihan kan kali ini. Kita lihat Benedettanya sudah melakukan split push ke bottom lane. Sementara itu Natalinya masih berada di semak-semak mencari informasi di mana lawan-lawannya berada. Mulai ada tanda seru yang terlihat dan kali ini Jay-nya udah mulai diincar oleh Howie di situ. Bagus, tapi masih belum Oke, Isbitnya tertangkap dan memilih untuk arah belakang dan ini para pemain dari Benedetta menuju mundur dengan sekarang bisa saja menyelamatkan dengan ada satu buah flicker. Howie masih ada berlima. Dilan di arah sana, Airlir masih bisa bertangkap dan ternyata menyelamatkan satu buah Airlir dengan satu buah Imperial Justice. Lagi dan lagi dari seorang Raptor. Ada player from Raptor dan Imperial Justice berhasil menyelamatkan kawannya. Airlir, kali ini coba dipaksa. Ada satu buah PNC karena berhasil dihilangkan oleh dengan satu buah selendang maya dari seorang Prada. Di belakang sana C memilih untuk mundur dan bisa mendapatkan satu buah khas terlalu tinggi dengan immortality-nya. Bener banget. War yang sangat luar biasa sekali dilakukan oleh seorang Rupture tadi ya Om Awa. Aku benar-benar notice ketika Imperial Justice-nya save the day banget. Menurut Om Awa. Itu dia, Dominance Ice sudah dipegang oleh Sylvana tadi, Immortality juga baru jadi. Ya. Jadi mereka sudah punya tools buat ngelawan One dan juga buat ngelawan Lancelot bersama dengan si Natalia ya, karena Natalia kan milih hero tuh. Ya. Memang di-reduce nanti secara attack speed. Sedangkan kayak masuk ke arah dari late game, duitnya nggak terlalu jauh. Ini bakal menjadi fight. Bukan dari item lagi, karena nama item sudah jadi. Ini bakal tergantung dari positioning time. Iya, setuju banget sama Dan strategi lebih tepatnya Om Awa. tapi Rapture udah buat dominan Ice kali ini. Bakal coba dipaksa oleh Soria. Airlir dengan PDS track-nya. Reflector Airlir silat. Terlalu dini. Airlir di saat kawan-kawannya sedang melakukan bapak terhormat, dia malah harus hilang. Ini bakal bisa menjadi satu buah kerugian. Untungnya dari tim Siren mereka nggak memaksa masuk. Kalau mereka maksa masuk, kalau gue pribadi ya gue ganggu. Di kontes sama lu. Gua kontes aja. Kenapa? 4. Lihat, langsung udah ada crossbow tanknya yang sudah nyala kali ini sesuai dengan dan berhasil untuk mundur dari seorang Howie. Masih bisa selamat dari kejaran dari seorang One Wings by Wings dikeluarkan oleh Tien di sana. Masih mencoba untuk melakukan defensive position. Tapi minusnya adalah mereka bakal coba untuk menabrak di arah mid lane tanpa adanya seorang Airlir dan juga Howie sedikit terlambat. Raptor jika cepat, bakal coba dipaksa. Udah ada Invis di sana, pasti harus bakal menjadi prefect dari seorang Rhea. Memilih untuk mundur, Invis menuju ke arah selatan, masih sekarang ada Raptor lagi dan lagi. Berarti mendapatkan satu buah Rhea dengan baik. Rhea bakal coba dikejar, tidak oleh serigala berbulu domba. Menuju ke arah mid lane, satu udah hilang. Dan lihat di arah belakang sana, dari One dia seorang diri. Gak bisa berbuat pajak lagi, Winter Trajet Tapi Hal dengan depan seorang diri dan berbuat banyak. Kali ini King Fam Junior berhasil mendapatkan momentumnya. Ini bencana. 2-1 untuk Geek Fam tentunya menjadi kemenangan perdana di MDL season ketiga. Yes. Congratulations untuk Geek Fam Junior berhasil mendapatkan kemenangan di batch yang pertama. Ini bencana untuk tim Siren Esports yang berhasil terkumbang. Benar banget.